warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan Sobat Edu Damkar, hari ini kita akan live bersama Kang Ius, yang mana Kang Ius ini merupakan seorang pemadam kebakaran yang juga jago silat Cimande. Nah, kayak apa nih kehidupan silat Cimandenya beliau nih, gitu kan? Kayak beliau juga merupakan rekan saya juga, sebenarnya satu angkatan dengan saya, dan beliau punya keahlian yang bagi saya sangat istimewa untuk bergabung di acara sisi lain pemadam kebakaran. Dan saat ini bersama Kang Ius, seorang pemadam kebakaran yang jago silat Cimande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ius. Widih. Gimana kabarnya nih hari ini? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah, baik. Oke, gimana penerimaan suara saya? Jelas nggak nih? Bagus, mantap, 55. Ini kalau tampangnya begini nih udah beda cerita nih, udah bukan kayak pemadam lagi, nih udah kayak pendekar aja nih. Pendekar dari Kulon, pendekar dari mana? Dari Cimande nih. Oke, baik Kang Yus, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu buat Sobat Edu. Siapa nih Kang Yus? Monggo, silakan Kang Yus. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sarwedi, biasa dipanggil Yus. Salam hormat buat seluruh Damkar nasional dan seluruh para pelaku seni budaya, khususnya di pencaksilat. Dan mudah-mudahan ini jadi satu edukasi program Edu Damkar yang luar biasa, top lah. Ya, perkenalkan juga nih kawan saya nih dari Damkar juga nih, Bang Ahmad. Bang Ahmad, assalamualaikum Bang Ahmad. Kayak saya kenal nih Bang Ahmad nih. Gimana, sehat Bang? Yang lainnya siapa nih Bang di belakang Bang? Satu lagi ini Kokoaan. Ini bos dari Vijen. Dia anggota dari SMP dulu sama saya. Dan cuman dia cintanya luar biasa sama budaya, dan sekarang lagi mau jadi pelajar praktisi urutnya. Terapinya ya. Oke. Siap. Kang Ius ini pemadam kebakaran sejak tahun 2004. Ya, jadi rekan-rekan teman-teman Sobat Edu, beliau juga satu angkatan dengan saya sebenarnya di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dan kebetulan beliau bertugas di Jakarta Selatan. Di pos mana Kang Ius? Di sektor mana nih? Saya di sektor 10, Jagakarsa. Pos Ciganjur. Motivasinya apa sih Kang bisa masuk jadi pemadam kebakaran nih? Sebelum saya tanya tentang silatnya nih. Motivasinya sih sebenarnya bukan jadi motivasi. Kalau saya dulu, saya jadiin doa kalau dulu. Saya pengen minta kerjaan itu yang mengandung ibadah intinya. Ya, saya nggak tahu tuh, Allah kasih petunjuk, ternyata saya nggak ada turunan orang pemadam, nggak ada keluarga orang pemadam, nggak ada. Cuma doanya didengerin sama Allah. Ternyata isinya apa? Ini pekerjaan yang sangat luar biasa, pekerjaan yang semuanya mengandung ibadah. Menolong orang, ya kan? Di saat lagi musibah. Alhamdulillah. Dan memang saya juga suka tantangan ini, Mas Manto. Iya. Kelihatan memang. Kalau nggak suka tantangan, nggak mungkin tuh jadi pendekar kayak gini kan. Kayak saya tuh nggak suka tantangan nih, jadi nggak jadi pendekar jadinya. Oke, Kang Ius. Nah, pertama kali tanggapan keluarga ketika Kang Ius memutuskan untuk masuk pemadam kebakaran. Waktu itu masih bujangan kan ya tentunya ya? Bujangan. Nah, gimana tuh tanggapannya tuh keluarga tuh waktu masuk pemadam? Tanggapan sih yang pertama ya sangat senang lah ya, sangat bangga gitu ya punya anak. Walaupun turunan dari orang tua saya kan turunan dari militer, tentara. Cuma ketika saya masuk di Damkar, kalau kata orang tua saya, almarhum, nggak apa-apa ini semi tentara katanya. Ya, yang penting patokannya dimanapun berada tetap jadikan pengaruh yang baik buat teman-temannya. Ya, itu ya. Jadi memang berbuat baik dan selalu positif itu menjadi hal yang utama ya Kang Yus ya. Dimanapun itu berada, prinsipnya kan gitu.
Nah, kesan paling berkesan. Nah, pengalaman paling berkesan selama jadi pemadam kebakaran. Yang sangat paling berkesan, semuanya hampir berkesan saya. Dari tahun 2004 sampai sekarang itu hampir berkesan semua. Karena isinya yang menolong orang itu tadi. Ya. Jadi, jadi setiap TKP itu pasti ada kesan sendiri ya, Kang Yus ya. Betul banget, iya. Oke. Nah, sekarang saya, Mas Manto, ya, gimana? 2007 itu. 2007. Ya, 2007 itu saya mau nikah. Tiba-tiba kecelakaan jatuh itu dari 10 meter itu kurang lebih. Waktu pas ada Jaya 65 di tendean itu kantor pos. Nah, jatuh, patah tulang punggung belakang, rusuk 2. Dan harus di operasi waktu itu udah masuk Pertamina itu, rumah sakit Pertamina. Tapi saya tanya sama dokter, ini kemungkinan sembuhnya cuma 2%. Akhirnya apa? Saya minta tolong sama komandan saya itu, tolong bawa ke guru saya yang di Cimande. Alhamdulillah, kuasa Allah sekali lagi. 1 bulan saya udah masuk kerja lagi. Dan sekarang alhamdulillah udah dikaruniai anak-anak. Alhamdulillah 4, masya Allah. Oke, kapan-kapan saya main nih, Kang Yus. Penasaran banget tuh, kayaknya adem banget tuh rumahnya tuh. Ini di daerah Citayam ya, Kang Yus ya? Ya, daerah Citayam, Kampung Sasak Panjang ini masuknya. Kampung Sasak Panjang. Sebenarnya nggak jauh dari tempat orang tua saya tuh di Cilebut, gitu kan. Nah, saya memang lagi di Cilebut nih hari ini nih, gitu. Oke, Kang Yus, cerita dong awal mulanya kenal dengan silat. Awal mula kenal dari silat itu awalnya saya SMP itu senengnya berkelahi dulu. Oh, jadi senengnya berantem ya. Iya. Jadi kakak saya yang tua pernah waktu itu kan, waktu saya nggak berani pulang itu, karena apa, bengap, seneng berantem. Saya takut pulang dipukulin lagi sama bapak saya. Akhirnya saya nggak pulang, saya nginep di rumah teman saya. Akhirnya kakak saya yang paling tua malah nyamperin tuh jam 1 pagi. Saya dipanggil suruh pulang. Ternyata apa? Kalau pengen jago, tunjukin kalau memang jago di prestasi. Ya, silat, masuk silat, nanti bertanding dapat juara, dapat piala. Nah, itu baru jago, kata kakak saya itu. Ya, saya tunjukin di situ kan. Ini hal yang positif nih. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Dari mulai suka kemudian cinta, akhirnya ya rasa memilikinya kuat nih sekarang. Ya akhirnya jadi kayak begini nih. Jadi motivasi malahan ya jadinya ya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, kakaknya menyampaikan hal itu malah jadi jadi sebuah motivasi dan lebih positif lagi kan gitu ya. Betul. Kan bela diri itu kan banyak nih, Kang Ius. Ada silat, ada taekwondo, ada jujitsu, ada karate. Kenapa memilih pencak silat? Yang pertama motivasinya kenapa milih silat? Yang pertama silat itu original bela diri asli Indonesia, itu yang pertama. Karena di pencak silat itu paling lengkap, itu ada 5 aspek, ya. Kalau di intinya sendiri itu ada 4 aspek, tapi kalau di kita jadi 5 aspek. Yang pertama ada aspek mental spiritual, ya, yang isinya tentang akidah keagamaan kita, itu yang pertama. Karena kalau bela diri identik dengan pukul-pukulan, kemudian egois. Makanya harus didasari dulu dengan akidah atau agama yang baik. Kemudian ada aspek bela diri. Bela diri ini dibagi 2 lagi bela dirinya. Ada bela diri tradisi, ada bela diri profesional yang sekarang udah merambah tuh MMA namanya kan, mixed martial art. Jadi bukan hanya satu aliran bela diri. Oke. Kemudian aspek yang ketiga itu ada aspek seni budaya. Nah ini yang berkaitan dengan silat originalnya yang pakai gendang pencak gitu kan. Lengkap itu. Nah, kemudian ada aspek olahraga, prestasi. Nah, yang terakhir baru aspek yang paling unik yang ada di pencak silat khususnya aliran Cimande itu aspek pengobatan tradisional khas Cimande, urut patah tulang. Urut patah tulang. Jadi memilihnya itu ya. Nah, ini kan jadi ternyata memang silat itu bukan hanya sekedar gimana kita berantemnya aja gitu ya, gimana kita berkelahinya aja ya. Tapi ternyata aspek-aspek itu yang juga cukup menarik juga sebenarnya kan.
Dan ini apa namanya? Dan Kang Ius itu memilih silat Cimande. Ya juga, Kang Ius. Nah, memang silat itu ada beberapa aliran sih Kang Ius. Silat itu kalau di Jawa Barat aja mungkin ada yang paling tertua itu kalau di Jawa Barat itu ada aliran Cimande, kemudian Cikalong, ada Sakbanda, Karimadi, dan masih banyak. Nah, kalau aliran-aliran yang lain itu banyak aliran Betawiya, aliran Jawa Tengah, itu ada Merpati Putih, ada Jogotore, banyak gitu ya. Nah, kalau di silat ini sendiri memang punya ciri khas. Setiap aliran itu punya ciri khas. Kayak contoh di Cimande ini ciri khasnya penguatan tulang. Latihannya pun sedikit menyakiti, tapi ciri khasnya mereka apa? Bisa mengobati sendiri. Oh, jadi bisa matiin juga bisa ngobatin sendiri tuh Cimande tuh khasnya itu ya. Karena saya jujur ngelihat Facebooknya Kang Ius itu kan dipukul pakai apa itu bambu apa tebu gitu kan tangan orang gitu Masal itu tebu ya. Kalau latihan dasar itu biasanya hanya di kepret. Kalau boleh saya praktekin? Oh boleh gimana tuh? Boleh silakan. Nah ini nih. Kita nanti ciri khas itu kepret nih. Dalam latihan Cimande itu yang dilatih itu ada tulang radius sama tulang lunanya. Iya. Jadi radius itu teman-teman radius itu tulang yang bawah nih, tulang yang bawah ya. Sama otot. Tulang itu tulang yang bawah, radius itu yang atas ya. Oke. Pemisahan antara urat, tulang sama ototnya kita harus pisahin. Dengan cara apa? Dikerasin. Dan ini dasar-dasar untuk latihan ngurut. Ya. Contoh nih Bang. Ini Bang Ahmad nih. Sama bagian dalam. Ini yang sudah bengkak kan jadi bahan tuh buat latihan ngurut. Baru dibantu. Ini ada ciri khas di dalam Cimande itu namanya minyak balur pencak. Minyak balur. Ya, balur pencak. Nanti ada prosesnya buat misahin urat, tulangnya, biar apa? Nggak bengkak lagi. Dia tadi yang latihan dari untuk ngepret itu, ini buat latihan biar kuat dari jarinya waktu mulus. Jadi fungsinya tadi yang dipukul tadi jadi makin kuat ototnya, yang mukul itu juga kuat jarinya gitu kan karena dia harus mengurut gitu. Dan setiap pendekarnya dari Cimande itu punya keahlian itu. Diharapkannya begitu Kang Yus. Oke. Yang dasarnya ini Mas Anto. Dasarnya seperti itu. Ini anak saya di samping saya ngelihat nih tadi itu. Bagaimana latihannya. Minat nak jadi ini pendekar Cimande. Kayak anak saya tadi ngelihat. Sakit nggak? Ya kalau pakai tangan sudah kuat, ini biasanya 3 kali dia per 3 hari. Kalau sudah kuat, ini ada proses buat penguatan tahap kedua itu pakai tebu. Kalau mau pakai tebu, ini mau dipraktekin. Ada di situ tebunya nih. Ada tebunya, dipilih. Oke. Boleh. Waduh. Ini serem juga nih. Ini bukan magic ya, Bang Kang Yus ya? Bukan magic ya? Ini merupakan hasil latihan ya, begitu ya? Bukan magic ya, tapi hasil latihan ya? Ya, jadi ini tolong jangan ditiru kalau belum ada proses belajar, karena nggak sedikit juga yang sudah patah gitu ya. Dan ini memang kalau dalam tradisi di kita itu yang namanya kesleo, bengkak sampai dengan patah itu udah biasa Mas Manto. Jadi malah buat jadi bahan belajar gitu. Buat belajar ya. Oke, jadi teman-teman, Sobat Edu, kalau yang tidak terlatih jangan ngikuti adegan ini ya. Ini adegan yang berbahaya, Masya Allah. Itu aja gede banget tuh tebunya tuh.
tebu bulung. Asli. Keras banget. Nggak usah diketok-ketok kelihatan juga itu udah keras itu. bukan bukan properti stereofoam itu. Ya, jadi Sobat Edu yang di rumah yang lagi nonton, kalau memang mendam anaknya atau putra-putrinya nonton, jangan ditiru adegan ini. Ini hanya dilakukan oleh profesional yang sudah terlatih dan dilakukan oleh tenaga atau oleh ahlinya. Oke, silakan Kang Yus diperagakan. Ini Jadi perlu contoh memperkuat lengan ya Kang Yus ya. Latihan memperkuat lengan. Nah, ini yang masih seger nih, masih seger. Ada golok, potong biar nggak terlalu panjang. Jadi perlu diketahui juga sama teman-teman damkar nasional maupun dari para teman-teman praktisi bela diri, kenapa harus tebu yang dipakai? Karena tebu ini mengandung glukosa yang tinggi. Jadi kalau buat proses pembentukan tulang, tulang itu akan luka setelah diproses kayak tadi dikepret, kemudian dibalung. Nanti setelah luka di dalam, harus sampai hancur tebunya, nanti air tebunya itu akan nyerap, timbulnya apa? Akan ada kalus-kalus yang ada di luar permukaan tulang. Nah itu timbulnya nanti jadi udah nggak mudah bengkak lagi. Goloknya aja serem tuh. Ini harus sampai hancur permukaannya. Harus sampai hancur. Oke. Ya. Oke, sekali lagi buat Sobat Edu yang di rumah, ini dilakukan oleh tenaga profesional, oleh ahlinya. Jadi jangan ditiru. Jadi ini setelah dipukul, biarkan saja airnya menyerap ke dalam. Dia menyerap ke dalam, ya. Nanti dia akan membentuk sendiri. Jadi udah nggak akan bengkak lagi. Seandainya kena benturan, ya seandainya udah kena benturan ataupun udah nggak akan bengkak. Karena apa? Dia sudah ada proses pemisahan. Jadi nanti harus ada proses pengurutan dengan minyak balur pencak tadi, minyak cimande lah kalau orang sana bilang. Ya, kalau orang ya. Kita bilangnya balur pencak. Oke. Ya. Waduh, sakit nggak nih yang tadi dilakukan itu nih? Siapa Bang? Siapa namanya? Udah biasa Bang. Udah biasa jadi objek latihan ya apa? Jadi sudah terbiasa ya tangannya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya memang ya itu apa namanya bagian daripada sebuah proses latihan yang memang keras ya Kang Yus ya. Dan itu membentuk sebuah mental juga bagi seorang apa namanya seorang pendekar atau seorang apa namanya atlet silat, kayak atlet silat. Kang Yus, nih tadi kan Kang Yus menyampaikan bahwa silat itu macam-macam tuh. Ada yang namanya apa tadi untuk apa namanya tadi untuk lomba, untuk apa, untuk macam-macam yang tadi Kang Yus sebutkan itu bedanya di mana Kang Yus? Nah dari beberapa aspek yang tadi memang salah satu aspek yang buat proses kita apa namanya siarnya itu salah satunya ke sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah konsumsinya itu kan salah satunya prestasi. Yaitu kita masuk di aspek keempat tadi itu, aspek olahraga. Jadi konsumsinya sekolah itu nggak ada yang lain, hanya prestasi. Jadi tidak dilatih nih, seperti tadi itu nggak dilatih. Jadi yang dilatih yang seperti tadi itu hanya praktisi-praktisi bela diri cimandenya. Khusus orang-orang dewasa lah. Tidak untuk anak-anak. Jadi beda ya. Jadi artinya nggak semua silat atau cimande itu ya khususnya gitu kan. Ketika dia memakai jalur apa namanya silat prestasi atau silat apa namanya itu nggak dilatih seperti ini ya? Tidak semuanya. Ya, kalau prestasi ke olahraga, jadi lebih ngebentuk otomatiknya, kekuatan jantungnya, kekuatan ototnya. Karena kan ada namanya udah masuk prestasi ataupun olahraga itu udah masuknya ada aturannya, tidak main pukul jadi udah ada pelik gitu. Iya, jadi bukan semuanya tuh nggak harus seperti itu ya. Waduh, biasa. Nah nih Kang Yus, tadi dibilang nih cimande itu kan belajar silat juga, kemudian belajar mengobati juga. Nah, betul. Kang Yus itu dapat ilmu atau dapat keterampilan
dari apa tentunya dari gurunya nih. Itu sejak Iya, kapan bisa dapat apa namanya pengetahuan untuk terapi patah tulang itu? iya. Kalau waktu kita kan masuk di aspek yang tadi kelima nih, Mas Manto. Ya. Ya, ketika seorang pesilat sudah masuk tingkatan tertentu atau tingkatan seorang pelatih, yang pertama itu yang harus dibekalin itu yang tadi, ya, aspek yang tadi. Karena apa? Ketika kita kasih itu lahan untuk dia latih, karena bela diri ini identik dengan full body contact kan. Nah, Iya. yang sering terjadi fatal itu kan sering terjadi benturan dengan bengkak, memar, kesleo, dislokasi sampai dengan patah. Nah, kalau pelatih di sini belum dibekali aspek yang kelima tadi, saya tidak akan buatin SK untuk ngajar di satu sekolah. Nah, karena ya sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang manfaat. Nah, ini salah satu yang mau kita bekalin itu ilmu yang manfaat, bantu orang, keluarga, lingkungan, sampai dengan ya umum lah semuanya. Jadi kalau kalau belum bisa itu tidak bisa dikatakan sebagai tanda kutip guru atau pelatih gitu ya, Kang Yus ya. Oke. Hal unik apa Kang selama belajar silat Kang? Kalau uniknya belajar silat seringnya ya ditantangin orang berantem itu. Ya ditantangin. Sering gitu ya. Gitu ya? Pengen tahu Jajak ilmu gitu ya? dirinya apa? Kita punya kan apa outputnya seorang guru atau pelatih itu kita lihat dari muridnya. Kalau muridnya berhasil bisa jadi seorang atlet yang mumpuni, yang bagus, sampai event-event besar mereka bisa mengikuti terus juara, itu baru kita bisa lihat seorang pelatih itu mampu, sudah layak menjadi seorang pelatih. Oh, oke. Nah, murid Kang Ius ada prestasinya sampai di mana Kang? Kalau prestasi, waduh, udah susah juga jelasinnya. Mungkin karena terlalu banyak juga. Karena dari tadi ada beberapa aspek tadi nih, Mas Manto. Ya. Yang prestasinya, kalau prestasi kita ada dibagi lagi tuh kalau dalam IPSI itu. Ada yang fight, tanding, ada yang seninya. Yang seni itu masih dibagi dua lagi. Ada seni festival yang pakai musik gendang, sama yang seni yang nggak pakai alat musik. Tuh, ya. Itu yang semuanya jurusnya sama, namanya jurus baku IPSI. Itu sampai tingkat dunia itu jurusnya ya begitu. Nah, kalau ada alhamdulillah dari iya, gerakannya sama berarti ya, sampai tingkat dunia itu gerakannya sama. Oke. Ya, kalau yang jurus IPSI tadi ya, jurus IPSI. Ya, yang jurus IPSI sama. Sama. Dan muridnya Kang Yus udah ada sampai ke sana tuh. Wah, alhamdulillah. Kita ada beberapa anggota mungkin yang udah nggak bisa kehitung ya, sampai dengan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak melalui jalur prestasi dari pencaksilat. Alhamdulillah. Ya, artinya bahwa Sobat Edu, bahwa kita ini nggak harus prestasi itu bukan hanya di bidang akademik ya Kang Yus ya, tapi juga ternyata prestasi yang di luar akademik itu malah justru membantu juga di akademisnya gitu kan. Ada yang bisa masuk ke sekolah tertentu karena lewat jalur-jalur prestasi. Dan ini menjadi sangat apa namanya penting dan sangat bermanfaat banget kan gitu ya. Selain menjaga diri keluarga gitu kan ketika ada ancaman yang membahayakan gitu kan, tapi juga bisa memberikan sebuah manfaat gitu kan buat kehidupan yang lainnya. Oke, Kang Ius. Lanjut nih Kang Ius ya, ada pertanyaan gini nih. Kang Ius kan ngerekrut murid nih, ya kan? Kayak Bang Ahmad di belakang itu murid gitu kan. Nah, sistem rekrutnya gimana sih Kang? Nih, saya nih mau jadi muridnya Kang Ius, gimana sih? Syaratnya apa sih gitu? Kalau kita di sini kita bagi ada tiga model ya. Yang pertama tadi reguler. Kalau reguler itu tingkatnya untuk anak-anak prestasi, berarti ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Ya, tadi itu prestasi mereka. Nah, kalau terus juga ada yang privat. Nah, ini di sini nih di pada kami nih. Nah, yang ketiga untuk kelas dewasa nih, privat dewasa. Itu lebih ke arah buat yang untuk menjadi seorang terapis, ya, kemudian menjadi seorang praktisi bela diri Cimandenya khususnya. Ini lebih ke apa namanya, khusus latihannya lebih privat gitu. Jadi kalau misalkan
batasan usianya tuh gimana Kang Yus? Kayak saya nih misalkan udah mau 40 tahun. Bisa nggak sih gitu? Mau 60 tahun juga bisa gitu. Bebas, bebas. Bebas ya? Tinggal konsumsi. Ya, tinggal Iya. Mas Manto. Konsumsinya mau latihan apa gitu. Oke. Ya, ya benar-benar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya atau tujuannya ikut latihan itu ya gitu ya. Akan berbeda dengan yang masih muda, masih imut-imut sama yang udah berusia kan akan berbeda juga gitu ya. Tingkat latihannya juga akan berbeda kan benar. Betul betul. Eh, nih Kang Iyus, teman-teman, Sobat Edu, Kang Iyus juga membuka itu ya. Ada semacam padepokan dan juga ada apa namanya pengobatan atau terapi ya Kang ya. Oke. Ada. Bisa ceritakan Kang? Ya. Ini kebetulan memang masih ada nih pasiennya yang rawat inap 2 orang, nanti bisa. Kebetulan memang lebih jadwalnya ganti perban ini, ganti perbannya, kapasnya semua hari ini jadwalnya. Nanti saya mau ajak keliling ya. Boleh kalau memang berkenan gitu diajak keliling atau memang lagi mau ganti perban boleh deh kita tonton gitu ya. Boleh nggak gitu? Siap. Ya. Nah ini Kang Yus ini ada di padepokannya, kemudian juga ada di tempat terapinya. Ini cukup luas. Bisa sambil ceritakan Kang? Ini apa Kang? Ya. Ini kalau tampak dari depan sana, ini jalan masuknya. Ini udah masuk kampungnya ya. Nah, ini fasilitas yang sudah ada di padepokan kami itu ada musola, ya, yang nanti yang di ujung sini nanti lagi proses pembangunan untuk kantinnya nanti, insya Allah buat koperasinya di padepokan. Kantin ya, koperasi. Nah itu kayak ada saung gitu ya Kang Yus ya. Nah ini ruang rawat inapnya, Mas Manto. Ruang rawat inap. Lagi ada pasien ya Kang ya? Ada pasien. Bapak pasien. Ahmad ini. Tuh Bapak Ahmad. Dari mana Pak? Dari Tegal Parang. Dari Tegal Parang nih, pasien dari Tegal Parang Mas Manto. Tegal Parang, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, Tegal Parang ya. Iya, ini ya, kendalanya sakitnya itu apa namanya? Dislokasi pada bagian tulang pinggul sini. Paha sebagian bagian tulang femur yang di dekat pinggul ya. Ini dislokasi sampai dengan kakinya itu panjang sebelah kurang lebih sampai 2 cm. Dan Bapak Ahmad ini baru dibawa setelah 3 bulan. 3 bulan baru dibawa ke sini. Gitu. Nah, ini terapi kita yang biasa ngurusin, ngelapin sampai dengan ganti perban 3 hari sekali. Kalau pagi, malam, dia harus diterapi, direfleksi saraf-sarafnya, biar masih tetap fungsi. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya Mas Wahyu nih. Waduh. Ini Mas Wahyu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Iya, Pak. Terapis kita di sini ganteng-ganteng Mas Manto. Jadi bukan keren-keren. Milenial. Ya. Oke. Ini ruang rawat ya. Nah. Ya, ini ruang rawat ya berarti ya. Dan beliau tadi rawat inap. Iya, rawat inap. Dan ini Mas Manto, yang perlu diketahui juga, di sini hasil evakuasi dari damkar, animal rescue-nya kita piara di sini. Tuh. Ini ular retik. Sanca retik. Untuk Sanca apa nih? Ya, ini perlu dipahamin juga kenapa harus saya piara. Ya, gimana? Ini salah satu metodenya saya buat terapi pasien yang harusnya sudah jalan nggak mau jalan. Paham nggak? Paham. Jadi deketin ular mau nggak mau harus jalan begitu ya, gitu. Ini tadi kan ruang rawat inap tuh ya. Nah, ya, ini ada jendelanya, gampang dibuka nih. Tuh. Nah, kalau pasiennya dalam waktu 8 minggu dia sudah harus bisa jalan, tapi masih sugestinya masih takut. Jadi diem-diem ularnya nanti saya masukin lewat kamar belakang tuh, jendela belakang, biar dia lari. Tuh. Ya. Unik, pengobatannya unik.
Jahil berfaedah gitu ya. Jahil berfaedah nih judulnya nih. Nah, ini satu lagi pasien kami nih yang rawat inap. Nah, ini namanya Ajril. Ajril ini Ajil. kenapa tuh? Hah? Sakitnya kenapa? Tabrakan. Oh, ditabrak angkot katanya. Ternyata dia tuh kayaknya emang udah dendam sama tuh angkotnya kan. Katanya. Darah ya. Ditabrak. Namanya Ajril. Rawat Jadi inap kakinya nggak? Si Mas Ajil nih, rawat inap nggak ini? rawat inap. Sudah 3 hari. 3 Ini hari. sama tulang femurnya juga yang patah, tapi bagian dekat sama dekat patelanya yang sempal, tulangnya sempal dia. Oke. Tulangnya sempal, Masya Allah. Tulang sempal gitu ya. Tulang sempal tuh kayak apa bentuknya gitu ya. Oke, Kang Ius itu kayaknya terapis-terapisnya muda-muda nih. Terapisnya Jangan-jangan muda-muda. ini namanya Kang Dindin ini dari Tasik Malaya. Nah yang di belakangnya itu Mas Rahma dari Purworejo, Jawa Tengah. Oh. Waduh. Masih muda-muda, masih gagah-gagah gitu kan. Nah, itu gimana nih, Kang? Teman-teman atau murid-murid terapisnya itu ini belajar juga dari Kang Ius atau memang direkrut dia sudah siap, kemudian masuk ke Kang Ius? Kebetulan kalau di Padepokan itu sendiri memang lebih banyak ke murid-murid yang disilat. Nah, cuma kalau teman-teman yang di luar banyak, ya tadi Mas Wahyu itu sendiri, dia sebenarnya tetangga saya lama itu. Tetangga Depok yang waktu di rumah di Depok. Itu biasa, perjalanan hidupnya agak sedang banyak masalah, akhirnya dia mau riadoh ke sini, dan saya udah bilang kalau udah mondok di Padepokan kami, syarat yang pertama harus mempelajari menjadi seorang terapis. Karena kalau ketika sudah di sini, dia nggak mau jadi seorang terapis, siap-siap jadi pasien, siap-siap patah tangannya, begitu. Itu ada filosofinya apa tuh, Kang Ius? Kenapa kok menyampaikan hal seperti itu? Ya memang ini jadi salah satu sugesti. Karena apa? Ketika udah sampai di sini, kalau saya tanya mau sampai berapa lama mondok di sini, terus mau jadi apa? Mau pelajarin apa di sini? Kalau cuma numpang tidur, makan, ngerokok, nggak manfaat sekali jadi manusia buat apaan, ya kan? Yang mending kita ajarin aja di sini, karena isinya ya kalau tidak diambil ilmu-ilmunya ya sangat sayang sekali kan begitu. Iya, betul. Karena banyak manfaatnya kan. Selain buat diri sendiri juga buat orang lain juga faedahnya tuh luar biasa sekarang kan. Apalagi kondisi kayak gini nih, kayak adik saya sebutnya adik kita ini ya yang lagi sakit ini kan, mengalami patah tulang, kemudian boleh ngobrol sebentar Kang sama beliau kan yang di pasiennya. Gimana Dek rasanya Dek? Sakit. Ada perbedaan nggak? Sakit ya? Oke, ada perbedaan nggak sebelum ketemu di Pondok Kang Ius ini dengan sebelumnya? Sebelumnya di rumah sakit atau di rumah aja? Di rumah. Di rumah. Gimana sih kecelakaannya gimana? Prosesnya gimana tuh kejadiannya? Gitu. Oke. Dia keluar dari gang, langsung ketabrak angkot gitu Mas Manto. Nah ini sampai tulang naik motor. Emang anak ini bandel banget ini. Jadi track recordnya sama orang tuanya ini udah macem-macem. Nah ini tadinya nih luar biasa ini, bengkaknya sampai, waduh luar biasa, gede banget. Nah, ini sekarangnya ini agak nongol karena tulang femurnya ini yang patah. Nih. Jadi kalau ditekuk agak nongol. Nah. Gitu. Oke. Aku yang ngilu Kang Yus. Belum, tadi udah sebagian udah pada pulang tuh pasien-pasiennya. Udah pada pulang? Iya, fraktur yang tangan, rata-rata tangan semua Pak. Yang paling ekstrim yang pernah Kang Ius tangani kayak apa? Yang paling ekstrim itu pernah dia masuk jari-jari motor yang racing, itu kemudian tulangnya itu sampai hancur, kemudian ada luka sobek itu yang luar biasa dalam, sampai
17 jahitan waktu itu. Dan yang ditanganin di rumah sakit, cuman yang mau bertanggung jawab itu nggak sanggup kalau untuk operasi. Timbulnya apa? Ya dia mau tanggung jawabnya hanya sebatas ngurut begitu. Ya kita bantu di sini, tapi ya udah 1 minggu tulang itu udah bentuknya udah nggak jelas, kemudian udah ada proses pembusukan. Ya, artinya ya saya dengan cara tradisi tadi gitu. Kita bukain dulu jahitannya semua, nanah-nanahnya kita bersihin dulu dengan NaCl sampai ya nanti kita jahit lagi tulangnya, kita bersihin dulu semuanya, kita rapihin, lurusin baru kita jahit lagi. Oke. Nah, ini kan ada hal medis juga di situ berarti Kang Ius ya? Iya, pastinya begitu. Apa namanya, kerjasama dengan dokter atau dengan perawat atau dengan apa gitu Kang Ius? Kebetulan dulu Mas Manto, saya punya temen waktu di zaman masih di Lebak Bulus. Nah, itu namanya Marwanto, itu orang 118 kalau nggak salah itu dulu. Saya pernah itu dulu nanganin orang kecelakaan. Saya benerin ya, ada lukanya. Nah, itu ditegur tuh sama Mas Marwanto itu tuh, orang 118. Agak keras tuh dia bilang. Dia bilang apa tuh dulu pesannya? Dulu saya nekat-nekat aja. Dulu dia pernah ngomong katanya, Sob, lu tahu nggak orang itu kan mengandung HIV apa enggak darahnya? Di situ saya takut tuh. Akhirnya apa? Dia kasih handscoon, sarung tangan yang buat bersihin luka. Akhirnya di situ tuh saya pelajarin sedikit-sedikit, ya kan? Ya alhamdulillah kepake juga ilmunya gitu dari Mas Marwanto tuh, hebat tuh orang itu. 118 tuh kalau nggak salah. Waktu itu masih 118 ya. Ya, jadi artinya gini, bahwa ternyata kan yang datang ke tempatnya Kang Ius itu belum tentu rapi, gitu. Contohnya kan kayak tadi ya, ternyata kan dari tadi ada infeksi, kemudian mungkin karena biaya dan lain sebagainya, sehingga pengobatannya terbengkalai. Dan ini kan ya alhamdulillah memang apa namanya, Allah Maha Kuasa ya Kang Ius ya, melalui tangannya Kang Ius, dan itu bisa kembali pulih, kembali rapi. Itu yang paling penting kan, hal-hal yang seperti itu gitu. Luar biasa. Terus terang Kang Ius, dulu saya lihat apa namanya barusan itu, jadi saya megang-megang dengkul sendiri gitu kan, itu patahnya itu luar biasa gitu. Oke, Kang Ius. Nah, nih saya jujur nih, saya tanya nih. Nerapin tarif nggak? Nah, ini yang perlu diketahui nih sama teman-teman di Damkar Nasional. Kalau untuk masalah tarif apa enggak, kita udah ada perjanjian langsung dari guru besar kami nih, Bapak Haji Tubagus Muhammad Jamhari. Pesannya beliau dulu ketika mau enggak apa itu pernah pesan sama saya. Yus, kalau namanya orang patah, ada orang datang, kemudian patah tangannya atau patah kakinya, berarti dia nggak ada persiapan sama sekali, baik dari segi material maupun material, ya kan? Jadi ketika ada orang datang patah, bantu, jangan banyak ngomong, jangan nanya-nanya masalah harga, begitu, ya. Jadi kalau di sini kita nggak tarif, Mas Manto. Jadi orang-orang yang rawat inap di sini pun, saya nggak pernah, ya pokoknya saya bilang 1 minggu udah memang pulang. Dan makannya dulu kita nggak urusin makannya, makanya harus bawa orang tuanya ataupun saudaranya. Jadi kita murni membantu secara teknisnya aja salah ini. Nah, beda halnya kalau yang datang ke sini mau terapi dan capek. Nah, ini kita tarif. Karena kalau orang begel-begel mau urut enak udah ada persiapan, ya kan? Kalau orang datang ditabrak mobil kan ada persiapan dari segi materi juga kan. Jadi nggak, buat teman-teman bisa dibilang ya untuk lahan ibadah saya lah di sini gitu Mas Manto. Iya. Jadi paling tidak apa sih yang bisa kita perbuat ya Kang Ius ya untuk sesama gitu kan. Dan ini kan menjadi ladang nih, baik itu ladang yang saat ini gitu kan, dan juga nanti ladang di akhirat kan tentunya gitu ya Kang Ius ya. Ya apalagi nih kita sebagai manusia yang punya batasan gitu kan, batasan umur lah yang paling pasti gitu kan. Dan nanti kalau tentu pahala itu akan terus mengalir. Insya Allah Kang Ius, niat baik Kang Ius juga itu pasti akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah tentunya.
Nah, tanggapan keluarga Kang Yus nih. Kan Kang Yus buka ibaratnya buka terapi seperti ini nih, buka padepokan seperti ini. Tanggapan keluarga, istri lah paling tidak. Ya alhamdulillah sih responnya kalau keluarga selalu baik ya. Selama itu kegiatannya positif dan ini bisa jadi ladang ibadah, kemudian jadi ladang silaturahmi kami semua, baik itu keluarga maupun perempuan. Ini alhamdulillah respon lingkungan juga baik, keluarga baik, sampai mertua sendiri juga yang tadinya nggak tahu kalau saya memang di bidang ini, tiba-tiba malah banyak pasien melihat sendiri, ya kaget gitu loh, kok mantu gue bisa kayak begitu kan. Luas padepokan berapa Kang Yus? Gimana Saat ya? ini? Luas padepokan saat ini berapa? Luas padepokan ini kurang lebih 200 meter, Mas Panto. 200 meter. Ya. Ini Ini tempat apa nih, Yus nih? Yang saat ini nih tempat apa ini? Ini buat latihan silatnya yang biasa dipakai untuk acara apa namanya? Latihan rutinnya tiap Sabtu, Minggu. Dan latihan silatnya di sini nih, nggak kepanasan dong Kang Yus? Nggak kehujanan dong? Nggak becek dong? Jadi gini nih, ada cerita nih Kang Yus. Dulu tuh saya tuh SMP lah, SMP saya ikut apa namanya, ikut latihan silat. Kalau nggak salah tuh merpati, bukan merpati putih ya? Bangau putih apa ya? Nah, bangau putih kalau nggak salah tuh. Nah, cuman karena saya tuh punya apa ya, kebiasaan yang mungkin nggak bagus juga gitu ya. Karena kalau jalan nggak pakai sendal itu tuh gelinya luar biasa gitu. Sehingga saya ikut latihan berapa bulan nggak kuat gitu kan. Nah, tapi kalau model latihannya kayak gitu ya saya insya Allah semangat nih, tempatnya bersih. Untuk ke sini nanti ya. Ini di dalamnya juga anggota santri saya di sini salah satunya seniman graffiti atau mural. Nah, makanya ini isi gedung di sini itu lukisan semua, tapi mengandung arti, Mas Manto. Ya. Ini dari lima aspek yang tadi ini ada semua. Ya. Aspek tadi seni budaya, nah ini salah satunya, ada gendang pencaknya, ada tarian modernnya, ada tarian tradisionalnya ada. Ya, kemudian ada seni budayanya, ini salah satunya ada ciri khas dalam Cimande itu atau ditalek sama seorang guru. Ya. Jadi ini salah satu bentuk menggugurkan kewajiban seorang guru terhadap murid. Salah satu ikatan batin seorang guru dengan murid. Ya, jadi kalau sudah ditalek atau dikasih tahu, ini sudah gugur nih kewajiban seorang guru. Artinya apa? Ketika si murid udah pinter, kalau ilmu silatnya dipakai atau ilmu-ilmu aspek-aspek yang lain dipakai untuk kebaikan, insya Allah gurunya itu bawa yang baik. Tapi ketika dibawanya yang tidak baik untuk berkelahi ataupun yang lain-lain, ini sudah gugur nih kewajiban kita karena sudah kita kasih tahu yang tadi di awal tadi. Ada proses baiknya gitu atau ditalek tadi. Oke. Aspek mental spiritualnya gitu ya. Jadi semuanya tuh mempunyai makna ya Kang Yus ya dari gambar-gambar itu ya. Saya penasaran nih, pengen. Nah, kita tunggu kapan mau kesini kapan? Insya Allah saya datang ke sana. Saya penasaran. Insya Allah saya datang ke sana. Oke Kang Yus, nih pertanyaan terakhir. Nah kita kan sebagai seorang damkar nih Kang Yus nih. Kita usia kita udah 102 tahun, bayangin 102 tahun tuh usia yang nggak sebentar nih, udah 1 abad lebih kan gitu. Apa sih harapan Kang Yus untuk damkar Indonesia khususnya? Ya, harapan saya ataupun kita semua yang nggak ada di damkar, harapan kita bisa lebih solid lagi lah di damkar sendiri. Karena apa? Tupoksi kita makin luar biasa, tantangan ke depan makin luar biasa sekali lagi ya, yang sesuatu seharusnya bukan tupoksi kita bisa kita pegang juga. Dan harapan saya sendiri mungkin nanti dari segi fasilitas, kemudian APD-nya, kemudian keterampilannya, proses didiklatnya ini bisa lebih
di mantap ya. Ya, dari kantor khususnya di DKI sendiri juga ada orang-orang yang sangat luar biasa, ya, orang-orang yang bisa dibilang sudah mumpuni dari semua. Ya. Dan saya sendiri jujur saja dari di Par sendiri medical respon ini jadi kepake sekali buat di pasien-pasien saya ini, cara pembidayaan yang baik seperti apa. Ini nyampe benar. Alhamdulillah manfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi paling tidak apa yang sedikit tapi bisa dibermanfaatkan untuk kemaslahatan umat itu akan jauh lebih baik ya Kang Yus. Jadi nggak kita simpan sendiri tuh ilmu itu ya Kang Yus ya. Alhamdulillah. Oke, baik Kang Yus. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu di channel kita nih di Edu Damkar dan juga kita sudah sharing sisi lain dari pemadam kebakaran. Dan tentunya nih Kang Yus, bukan hanya ini acara-acara kita, insya Allah nanti kita akan bikin acara yang lain lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa kontak dengan pemadam kebakaran yang juga menjadi seorang pelatih bola dan juga pemadam kebakaran yang terlibat dalam pemulasaran jenazah. Ya, semoga Kang Yus, keluarga Kang Yus, murid-murid Kang Yus dan juga semuanya yang ada di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali doa nih dari dari keluarga juga nih, mudah-mudahan sehat selalu. Dan tentunya ucapan ini juga buat rekan-rekan semua yang menyaksikan di Sobat Edu Damkar, bahwa kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Sekali lagi Kang Yus, terima kasih waktu luangnya. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah saya main Kang Yus. Insya Allah saya main. Ditunggu ya. Nggak jauh kok. Dari Depok ke Citayam tuh nggak jauh. Oke. Terima kasih Kang Yus sekali lagi. Salam untuk keluarga. Salam buat sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan Sobat Edu, demikianlah tadi bincang santai kita sisi lain pemadam kebakaran bersama Kang Ius, sang pemadam kebakaran yang jago terapi Cimande. Jangan lupa saksikan juga di episode berikutnya. Tunggu aja, nanti akan flyernya akan muncul. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.